Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk Jumat Agung 2023. Terima kasih ya Yesusku, cintamu begitu agung untuk kami. Hari ini kita mengenang sengsara dan kematian Kristus, misteri iman yang paling agung. Cinta Tuhan tanpa pamrih untuk manusia sampai ia mati di kayu salib. Misteri kematiannya meninggalkan makna yang sampai saat ini semakin disingkap, semakin banyak kekayaan rohani yang ditemukan darinya. Cinta Tuhan untuk kita sungguh luar biasa. Yesus mencintaimu lebih dari yang kamu alami, lebih dari yang kamu bayangkan, lebih dari yang kamu rasakan, dan bahkan lebih dari yang kamu pikirkan. Ia selalu ada bersamamu, kapan dan di mana saja kamu berada. Tetapi kadang Yesus tidak mendapat tempat di hatimu. Tuhan sering tidak mendapat tempat di hati kita. Hari ini Yesus kembali datang menyapamu dalam misteri sengsara dan kematiannya. Yesus datang, hidup, sengsara, dan mati untuk kita. Tujuan kedatangannya supaya kita hidup. Dan supaya semua orang yang percaya memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Karena itu benar dikala Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin kita termasuk dalam kelompok ini. Saya tidak pernah melihat Yesus dengan mata biologi saya. Tetapi saya sering bertemu dengannya dalam keseharian dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dengan mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Tuhan sering menyapa saya melalui mereka yang sakit, yang mengalami kesulitan, dan mereka yang membutuhkan peneguhan. Kadang saya meniru apa yang Yesus pernah lakukan. Itu sungguh merupakan pengalaman iman yang intens. Tetapi juga saya pernah gagal untuk mengikuti teladannya. Itu sungguh menyedihkan. Dikala saya gagal untuk mengikuti teladannya, Yesus kembali datang dan menyapa dalam keheningan yang paling dalam. Hai Greg, kenapa kamu melupakanku? Kenapa kamu ragu? Kenapa kamu bimbang dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan, atau dalam melakukan sesuatu? Saya terperanjat dan tersadar kembali bahwa Yesus selalu ada. Dan ia tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Ia ada di sampingku untuk menolong, mengingatkan, dan bahkan memapa saya di saat saya terperosok. Yesus sungguh baik untukmu dan untuk saya. Saya percaya itu. Kadang kebaikan Yesus itu kita balas dengan hal-hal yang tidak menggembirakan dalam bentuk kata-kata, sikap, dan tindakan nyata kita. Sadar atau tidak, ekspresi diri kita setiap waktu adalah cara kita membalas kebaikan Yesus. Saudaraku, sampai saat ini coba Anda lihat kembali seluruh pengalaman hidupmu yang membuatmu seperti sekarang ini. Coba untuk melihat kembali jalan yang pernah kamu lalui, pekerjaan yang pernah kamu lakukan, teman yang pernah kamu dekat dengannya, sukses dan gagal yang pernah kamu alami, suka dan duka yang pernah kamu rasakan, kebanggaan dan kehancuran yang pernah kamu lalui. Juga lihat kembali sikapmu dengan orang tuamu, saudara-saudarimu, anggota keluarga besarmu, teman kerja, dan juga temanmu sehari-hari. Sesudah melihat itu semua, masih adakah tempat buat Yesus di hatimu, di tengah keluargamu, dan dalam hidupmu? Pertanyaan penting untuk kita, masihkah Yesus mendapat tempat di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan juga alasan untuk kita bertindak dan berbuat sesuatu dalam hidup? Saya pribadi mengamininya, bahwa dikala Yesus kita lupakan, pasti banyak hal yang tidak menggembirakan akan kita hadapi. Sebaliknya, di saat kita selalu bersama Yesus, pasti banyak kemudahan yang kita alami. Untuk setiap kesulitan,
ada-ada saja jalan keluarnya. Untuk setiap kesusahan, ada-ada saja orang yang akan membantu. Untuk setiap hal yang mendesak dan yang penting, pasti ada saja orang yang akan menawarkan pertolongan. Yesus bekerja dalam diam. Yesus hadir dalam kesunyian. Yesus menolong tepat waktu. Yesus menyapa kita dalam pengalaman konkret. Pertanyaan untuk kita, berapa sering saya mengkhianati Yesus dengan kata, sikap, dan tindakan konkret saya setiap hari? Saudaraku, hari ini kita mengenang kematian Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut. Ia lahir, ada, hidup, sengsara, dan mati untuk menyelamatkan kita. Cinta Yesus tanpa pamrih. Ia memberikan seluruh hidup dan dirinya untuk kita. Terima kasih ya Yesusku, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menyelamatkanku. Tolonglah kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu di tengah kehidupan kami setiap hari. Jadikanlah kami semua sarana yang membawa sukacita-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai. Sanggupkanlah kami untuk memikul salib kami setiap hari. Mampukanlah kami untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati. Berkatilah setiap usaha kami untuk terlibat aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami. Terima kasih ya Yesusku, cinta-Mu senantiasa tak berubah. Tuhan memberkati.